Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Ikhwatul kiram, jamaah majlis ilmi rahimahumullah. Alhamdulillah, dengan inayah, rahmat serta ridho Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih dipertemukan bisa bermuajahah, bertatap muka dalam rangka melaksanakan sebagian dari kewajiban kita selaku hamba Allah yang telah mengikrarkan diri sebagai seorang muslim dan muslimah, yakni melaksanakan ibadah yang barusan kita sudah laksanakan, ibadah sholat maghrib dengan berjamaah dan dilanjutkan dengan ibadah thalabul ilmi. Pada malam hari ini melanjutkan pembahasan yang telah lalu atau bulan yang lalu mengenai fikih ibadah. Pada pertemuan hari ini saya akan mencoba mengkaji, menelaah tentang al-dzikru ba'das shalah, yakni zikir selesai pelaksanaan sholat, atau dengan kalimat yang lain ada yang mengatakan ad-du'a ba'das sholat, doa-doa selesai pelaksanaan ibadah sholat. Ada yang menyebut zikir, ada yang menyebut doa. Tapi sebetulnya doa itu bagian daripada zikir. Tapi tidak setiap zikir isinya tentang permohonan. Sekali lagi, setiap doa adalah zikir. Tapi tidak setiap zikir berisi permintaan. Membaca Quran adalah zikir. Tapi ketika membaca Quran kita tidak sedang meminta. Oleh karena itu, baik zikir maupun doa selesai sholat, tentu saja ada salah satu contoh-contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW, terutama mengenai kalimat-kalimat. Sekalipun pada hakikatnya adalah selesai sholat boleh berdoa dengan doa apa saja. Hanya dalam beberapa keterangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila selesai sholat, dan sholat ini adalah sholat wajib maktubah atau sholat faridah, sholat yang 5 waktu. Idan sorofa min sholatihi istaghfarallaha talasan. Itu satu riwayatnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila selesai insorofa itu bubar, selesai dari sholat, istaghfarallaha salasan, beliau memohon ampun kepada Allah 3 kali. Lafadznya tidak disebutkan secara langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya Rasulullah mencontohkan bahwa beliau selesai melaksanakan ibadah sholat fardu, beliau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala 3 kali. Summa qala, lalu Rasulullah membaca. Nah, kalau bacaan ini jelas
diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang tadi sifatnya umum, istaghfirullah salasan, bukan membaca astagfirullah, bukan. Beliau beristighfar, memohon ampun kepada Allah 3 kali, lalu beliau membaca setelah minta ampun, membaca 1 kalimat. Apa kalimatnya? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram, dalam satu riwayat. Dalam riwayat lain, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dal jalali wal ikram. Tidak memakai ya dal jalali wal ikram. Nah, kalau ini adalah kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW secara langsung, bahwa selesai beliau istighfar yang tidak disebutkan kalimat istighfarnya kecuali oleh seorang ulama ketika ditanya, ini bukan hadis ya, bukan ucapan Rasul. Ketika Walid bertanya kepada Al-Auza'i, seorang ulama, kaifa istighfaro, bagaimana cara istighfarnya? Salah satu cara istighfarnya itu. Lalu beliau mengatakan, takulu, bisa kamu membaca, mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Mengucapkan dengan istilah astagfirullah, itu sudah cukup untuk istighfar. Karena tidak ada secara langsung oleh Rasulullah SAW, maka kalimatnya juga bisa beraneka. Umpamanya astagfirullahaladzim, atau dengan hadis yang lain ada kalimat astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi, itu juga istighfar. Karena tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW kalimatnya, hanya memerintahkan, mencontohkan istighfarullah. Tapi kalau kalimat selanjutnya oleh Rasulullah dicontohkan, yakni kalimat Allahumma antas salam, ya Allah, dari Engkaulah assalam, keselamatan. Wa minkas salam, dan dari Engkaulah keselamatan itu. Jadi selamat itu milik Allah dan dari Allah. Assalam itu bukan dari siapa-siapa. Allahumma antas salam, Engkaulah sumber keselamatan, Engkaulah keselamatan bagi kami dan sumber keselamatan, dan darimulah keselamatan itu datang. Oleh karena itu, dalam beberapa keterangan lain, apabila kita selamat dari sesuatu mara bahaya, sebetulnya itu ada contoh, ya, yakni yang disebut dengan walimah, wadimah. Kan yang sering kita bahas itu walimatul kursi, ya. Apabila walimah kursi itu walimah ketika pernikahan, resepsi lah ketika gitu. Nah, sebetulnya ketika dari mara bahaya kita selamat, ada yang dicontohkan, kita berwalimah. Silahkan masuk. Kalau mau sholat silahkan di sholat. Sampai mana tadi? Apabila kita selamat, kita boleh walimah. Kalau walimah kursi itu sering kita lihatlah, walimatul kursi, walimah pernikahan. Yang sebetulnya kalau lihat dalam hadisnya itu adalah ketika sudah resmi menjadi suami istri, bahkan sudah dalam tanda kutip tidur bersama. Makanya ada yang mengistilahkan walimatud dukhul, ketika sudah
bercampur. Kenapa? Karena kalau belum bercampur, kenapa tidak dicontohkan? Karena tentu saja kalau belum bercampur belum tentu dia bersatu. Bisa jadi karena terpaksa. Bahkan ada yang belum 1 hari pun pisah. Makanya syukurannya itu atau walimahnya itu sebetulnya ketika sudah menjadi resmi menjadi suami istri, bahkan sudah bersama-sama hidup. Dalam Bulughul Maram bab walimah, Rasulullah bertemu dengan Abdurrahman bin Auf, seorang konglomerat di masa Rasulullah. Ketika Rasulullah berjumpa dengan Abdurrahman bin Auf, terlihat ada kekuning-kuningan, entah dari bajunya atau dari mukanya karena mungkin didandanin, beda dengan biasanya. Kata Rasulullah, "Mahada, apa ini?" Kata Abdurrahman bin Auf, "Kemarin saya baru menikah." Berarti Rasulullah tidak tahu kan? Kemarin saya baru menikah. Kata Rasulullah, "Aulim walau bisatin." Walimahlah sekalipun hanya memotong seekor kambing. Sudah 1 hari. Aulim walau bisatin. Berwalimahlah sekalipun hanya dengan seekor kambing. Jadi seekor kambing itu kecil menurut di orang Arab. Nah, itu awal mulanya walimah. Jadi mengajak kepada tetangga supaya iklan, supaya seolah mengumumkan bahwa dia sudah menikah dan inilah supaya tidak terjadi fitnah menurut bahasa kita bahwa ini sudah menikah. Wanita ini sudah menikah dengan Abdurrahman bin Auf supaya tidak menimbulkan fitnah di luar karena berduaan, padahal dia adalah istrinya. Itu assalam, keselamatan. Ketika selamat boleh saja walimah. Bahkan ketika menempati rumah juga, rumah baru, umpamanya ini Ustadz Mahdi memberi perumahan baru 3 tingkat. Kalau nyontoh yang gede aja ya, 3 tingkat. Ada kolam renangnya. Istrinya lebih dari 1 di situ. Mau diaminkan? Ya 3 betul. Nah ini melaksanakan sebelum ditempati dia walimah dulu di situ. Nah itu bisa dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Atau walimah ketika pulang dari safar. Sebetulnya bukan mau berangkat, tapi ketika selamat pulang dari safar. Ini juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Disebut dengan walimah, waqiah kalau tak salah. Karena sudah sudah datang. Kalau pernikahan adalah al-ursi, kalau tadi pulang disebut walimatul waqiah dan yang lain. Bahkan menurut Imam Nawawi ada 10 walimah yang dilaksanakan, boleh dilaksanakan sampai tidak jadi cerai pun walimah gitu. Mau cerai, mau menceraikan, mau mentalak istrinya tidak jadi, itu harus bersyukur gitu. Ada walimah. Assalam nih adalah keselamatan. Jadi sumber keselamatan adalah Allah. Nah ini dibaca ketika selesai sholat. Ini yang pertama. Pertama istighfar 3 kali, kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Yang jadi pertanyaan, apakah ketika membaca istighfar dan membaca yang tadi menghadap ke arah makmum atau tidak?
Karena dalam hadisnya selesai sholat beliau melihat ke arah makmum, membalikkan badannya, ada yang ke arah kanan, Rasulullah terkadang ke arah kanan, terkadang ke arah kiri, karena makmum itu ada yang di sana, ada yang di sana, sehingga sahabat, aku merasa bangga ketika aku ada di sebelah kanannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ketika itu Rasulullah menghadap ke arahku selesai sholat. Begitu juga kata sahabat yang lain, aku merasa bangga karena aku bisa melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena selesai sholat beliau menghadap ke arah kiri, berarti ke arah kanan dan ke arah kiri boleh, menunjukkan bolehnya. Jadi para sahabat itu dilihat oleh Rasulullah sangat gembira sekali melihat wajah Rasulullah, bahkan dilihat oleh Rasulullah sendiri. Para sahabat merasa bangga. Sama seperti kita ketika presiden, entah siapa presidennya, datang ke sini, kemudian kita salaman saja, apalagi di apa sekarang? Dipotret, dipoto, di gambarnya, kan bangga. Bahkan disimpan di figura di rumah ketika saya bersama Presiden RI yang ke sekian. Atau ketika dengan tokoh masyarakat, ulama, ketika berjumpa dengan ulama yang sangat terkenal, kemudian kita bisa diabadikan, bisa bertemu, bisa salaman, bermusafahah, merasa bangga. Begitupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika dilihat oleh Rasulullah kepada sahabat itu merasa bangga, merasa diperhatikan. Padahal selesai sholat. Gunanya untuk apa? Terkadang Rasulullah melihat ke arah kanan, di arah kanan ada seseorang yang biasanya di situ tidak ada. Ke arah kiri biasanya ada sahabat, umpamanya ada sahabat Ibnu Mas'ud di situ, tiba-tiba tidak ada. Maka Rasulullah sering menanyakan, di mana biasanya di situ. Kalau umpamanya enggak di belakang, ana ya Rasulullah, oh dikira tidak hadir gitu. Karena kebiasaan para sahabat itu menempati tempat yang sudah biasa. Sama dengan kita. Ke masjid itu biasa menempati tempat yang biasa, yakni di belakang. Apabila Jumatan. Nah, para sahabat itu menempati biasa. Makanya Rasulullah, aina Umar? Di mana Umar? Kata Umar, sebelah sana. Ana ya Rasulullah. Oh, biasanya di situ. Aina Ali? Biasanya di sini, umpamanya di belakang Rasulullah. Ana ya Rasulullah. Tapi kalau tidak ada, kemana Rasulullah? La adri, kata yang lain, tidak tahu ya Rasulullah. Aina huwa, kemana dia? Khawatir sakit, kata Rasulullah, saya akan ke rumahnya. Khawatir sakit, saya akan ke rumahnya. Artinya langsung nengok Rasulullah itu. Bisa ini juga, di sini juga. Kemana? Biasanya di sini. Oh nggak ada, sakit. Apalagi ada berita ya, sekarang gampang berita itu ya, sakit. Di WA oleh kita, katanya sakit. Enggak. Kemana? Oh terlambat karena masih di sana. Oh kita kan yang dapat WA itu merasa diperhatikan. Oh iya, pengurus masjid mana? Iya, Usuna ini memperhatikan jamaahnya, ditanyakan. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apakah membaca dua kalimat itu astagfirullah atau membaca Allahumma anta salam ketika selesai salam langsung membaca itu, atau ketika sudah menghadap makmum? Kalau dilihat dari lafadznya, maka
dilihat dari tadi idan sorofa, selesai sholat itu adalah salam. Selesai sholat itu adalah salam. Muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bis taslim. Itu kata ulama ahli fikih, bahwa sholat itu adalah akwal af'al, muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Akwal ucapan dan akwal perbuatan, af'al perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi salam itu adalah penutup sholat. Jadi ketika sudah ditutup berarti sudah bubar dan boleh berkata-kata selain daripada bacaan itu. Nah, selesai sholat itulah yang diucapkan oleh Rasulullah, dicontohkan istighfarullah, memohon ampun. Makanya saya lebih cenderung ketika selesai sholat itu yang dibaca. Lalu Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta dal jalali wal ikram, lalu boleh menoleh ke arah makmum. Baru di situ di antaranya membaca kalimat-kalimat thayyibah sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Di antaranya ada kalimat begini: man sabbahallaha fi duburi kulli sholatin salasan wa salasina wa hamidallaha salasan wa salasina wa kabbarallaha salasan wa salasina wa tilka tis'atun wa tis'una wa qala tamamu mi'at la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir gupirat khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahri. Kalau diartikan secara bebas, siapa yang bertasbih, tasbih itu subhanallah, siapa yang bertasbih kepada Allah di selesai waktu sholat berapa kali? Salasan wa salasina, 33 kali. Jadi dalam bahasa Arab bukan puluhan dulu tapi satuan dulu, bukan ratusan dulu tapi satuan dulu. Beda dengan bahasa Indonesia 76, berarti puluhan dulu baru satuan. Tapi kalau dalam bahasa Arab satuan dulu baru puluhan. Salasan 3, salasina 30, berarti 33. 3 dan 30, jadi 33. Siapa yang bertasbih salasan wa salasina sebanyak 33 kali, wa hamidallaha dan bertahmid alhamdulillah, membaca alhamdulillah salasan wa salasina itu pun 33 kali, wa hamidallah wa kabbarallah salasan wa salasina dan bertakbir kepada Allah, Allahu Akbar, begitupun 33 kali. Dan kalau dijumlahkan kata Rasulullah watilka tis'un wa tis'una, kalau dijumlahkan itu adalah 99 kali. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, berarti 99. Wa tamamul mi'ah, dan disempurnakan menjadi 100, jadi cepek. La ilaha illallah dengan lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah, gupirat khotoyahu, akan diampuni seluruh kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya, walau kal jabadil bahri, sekalipun sebesar buih di lautan. Menggunungnya buih seberapapun gedenya akan hilang. Ini menunjukkan keutamaan membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, dan la ilaha illallah selesai sholat. Dan hadis ini pun dikuatkan
Dulu orang-orang fakir muhajirin kebiasaan mereka memperhatikan orang kaya untuk dijadikan ukuran kelebihan mereka, dijadikan ukuran kekurangannya. Sehingga orang-orang fakir muhajirin ketika itu datang kepada Rasulullah, mungkin ini demonstrasi. Orang fakir muhajirin datang kepada Rasulullah mengadukan masalah. Ya Rasulullah, zahaba ahlul amwal, telah meninggalkan kami orang-orang kaya yang punya harta. Dalam kalimat yang lain, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur, telah meninggalkan kepada kami orang-orang kaya di antara kami. Kata Rasulullah, wa ma ahlalakum, apa yang mencelakakan kamu? Telah bahwa orang kaya telah meninggalkan kamu. Lalu orang miskin, orang fuqaraul muhajirin mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kami tidak ditinggalkan? Orang-orang kaya sholat, kami pun bisa sholat. Orang-orang kaya saum, puasa, kami pun bisa saum. Tapi ketika orang-orang kaya bersedekah, kami tidak mampu untuk bersedekah. Ketika orang kaya memerdekakan hamba sahaya, kami tidak mampu memerdekakan hamba sahaya. Artinya kami merasa ditinggalkan oleh orang kaya mengenai amal ketika berhubungan dengan harta. Kan kalau sholat orang kaya, orang miskin sholat. Ketika orang kaya puasa, mungkin orang miskin lebih sering puasanya. Tapi ketika orang-orang kaya melaksanakan zakat, bersedekah, memberikan wakaf dan hibah yang lainnya, memberikan beasiswa, mereka hanya bengong saja. Ketika mereka memerdekakan hamba sahaya dan lain sebagainya, orang miskin diam aja, tidak bisa beramal karena bertalian dengan harta. Kata orang miskin, kami merasa ditinggalkan oleh mereka ya Rasulullah. Kata Rasulullah, apala u'allimukum syai'an? Apakah kalian mau aku ajarkan sesuatu yang dengannya kamu akan mendahului orang-orang kaya dibandingkan dengan mereka? Wa tasbikuna man ba'dakum, bahkan nanti setelah kamu tidak akan melewati kamu. Kata para sahabat, orang-orang fakir, tentu saja ya Rasulullah, kami siap menerima, siap mengamalkan. Kata Rasulullah, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna fi duburi kulli sholatin salasan wa salasina. Hendaklah kamu membiasakan diri selesai sholat, yakni bertasbih, bertahmid dan bertakbir masing-masing 33 kali. Kamu akan melebihi orang-orang kaya. Mereka pulang dengan gembira, tapi ternyata orang kaya pun melihat pekerjaan orang miskin. Ketika orang miskin melaksanakan tasbih, tahmid dan takbir, bertanya, apa yang kamu lakukan? Kemarin kepada Rasulullah bilang begini-begini, aku diberi ini imbalannya dari Rasulullah. Nah, kalau begitu kata orang kaya, kami pun akan melakukannya sebagaimana kalian melakukan. Kata orang miskin, kalau begitu sama saja bohong. Kita terus merasa kurang, datang lagi kepada Rasulullah. Hebatnya para sahabat dalam giroh beramal. Kalau kita kan mau ngaji saja melihat kepada yang belum berangkat, sehingga tidak berangkat. Coba kalau lihatnya kepada yang sudah berangkat, pasti berangkat. Nah, yang lain juga tidak ngaji, nggak kelihatan satu orang. Semua berpikir demikian, tidak ada yang ngaji. Sama berpikirnya. Kalau saya tidak ngaji, kalau saya tidak menuntut ilmu, nggak kelihatan. Cuma saya sendiri. Semua orang berpikir demikian. Tidak ada yang sekolah, tidak ada yang datang ke masjid. Tapi kalau berpikirnya seperti para sahabat tadi, melihat kelebihan untuk dijadikan kekurangan dirinya, insya Allah akan semangat. Termasuk orang kaya melihat orang miskin, subhanallah,
Bertanya lagi mereka juga melaksanakan. Lalu datang lagi kepada Rasulullah orang fakir ini. Ya Rasulullah, qad sami'a ahlul amwal bima fa'alna fa fa'alu mislahu. Wahai Rasulullah, orang kaya, ikhwan kami, saudara kami, mereka melaksanakan sebagaimana kami laksanakan. Artinya, ya Rasulullah, kami merasa ditinggalkan oleh mereka. Kata Rasulullah, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Tenang. Masalah harta itu merupakan kurnia Allah kepada orang yang Dia kehendaki. Artinya belum tentu ketika kamu kaya seperti mereka bisa seperti mereka sekarang. Belum tentu kamu bisa ngaji kalau diberi kekayaan seperti hanya kekayaan mereka. Kamu itu pantasnya seperti itulah, bebasnya. Kamu ini pantasnya seperti ini, akan tetap taat. Jadi itulah Allah Subhanahu wa taala mengetahui posisi kita. Makanya ketika Abu Dzar seolah protes kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa saya tidak diangkat jadi pemimpin? Yang lain kan ini diangkat jadi ini komandan, ini diangkat jadi komandan brigade, maunya ini diangkat jadi ini. Kenapa ya Rasulullah? Kamu dalam satu hal lemah. Kalau kamu diberi amanah ini, bukannya akan lurus, melainkan akan kacau. Jadi Rasulullah memahami sahabat siapa yang pantas. Makanya kata Rasulullah, jika ada yang meminta suatu jabatan kepada kamu, wahai pemimpin, jangan kamu berikan. Tapi kalau diberi amanah, laksanakan. Karena kalau yang minta itu bisa jadi memberatkan dia. Tidak boleh. Dia jadi presiden, usuk-usuk supaya jadi menteri. Deketin. Dia jadi direktur, deketin cepet-cepet supaya dia naik jabatannya. Nah itu meminta jabatan. Bukan tidak boleh jadi pemimpin, bukan. Malah harus jadi pemimpin. Tapi ketika sudah ada pemimpin, nah bawahannya jangan minta jabatan kepada dia. Karena dia lebih tahu siapa kita, mampu enggak. Kembali kepada yang tadi. Jadi orang miskin hebat girohnya, begitu juga orang kaya. Nah, salah satunya adalah untuk mengatasi kekurangan dengan membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar selesai sholat sebanyak 33 kali. Baru 2 hadis ya. Bisa jam berapa? Sebentar lagi ya. Mungkin 10 menit lagi kalau ada pertanyaan.